Ya, terkait dengan data yang teman-teman pusaka tadi sampaikan, ini kita terima pada hari ini tanggal 26 Juni 2023. Nah, terima kasih sudah mengawal terkait dengan penanganan perkara redistribusi di Desa Tambak Sari. Sekiranya data atau dokumen dari teman-teman ini kita butuhkan terkait dengan pengungkapan perkara redistribusi di Desa Tambak Sari ini, nanti kita sampaikan juga. Ini jadi terkait penanganan perkara ini kita masih bisa berkembang. Ini kan kita belum selesai di sini. Ini kemarin hanya terkait ini apa yang kita sampaikan baru 3 tersangka. Nanti tidak menutup kemungkinan nanti kan kalau ada perkembangan penanganan perkara kita sampaikan ke teman-teman semua. Pak, masalah Pak Pujasmor itu apa kurang bukti kalau Pak dia Pujasmor. menjual tanah Pak Pujasmor. Oh, menjualkan negara ke masyarakat itu Pak? Itu nanti masih kita pelajari. Jadi kita ini. Jadi ini kan terkait dengan punglinya. Pungli itu berbeda Pak. Pungli itu bagaimana coba dicermati di pasal 11 dan tipikor yang penyelenggara negara atau PNS yang meminta atau memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu baik uang, hadiah dan lain-lain. Jadi kita fokus ke situ dulu. Jadi yang lain-lain nanti kita sampaikan perkembangannya. Ini Karena kita hanya pungli. korbannya banyak yang Pujasmor. Ya, kalau nanti mengarah kita ke pihak pejabat publik atau apa enggak? belum ada saat ini. Nanti kita. Apakah ada indikasi ke pejabat publik ini terkait itu? Pejabat publik? Iya. Ya, kepala desa kan pejabat publik juga sama. Kepala desa pejabat publik. Oh itu cak, ya kepala daerah. Ya, Atau wujud. oh belum ada. Sidangnya kapan kan? Oh itu belum tahu. Kita masih pemberkasan. Ini kita nanti habis itu kita nyatakan berkas lengkap atau belum. Ini mudah-mudahan di minggu ini atau minggu depan P21 nanti tahap 2 baru kita limpah ke pengadilan. Jadi tahap P21 aja belum perkara ini. Apa? Oh yang itu belum. Kemarin janji datang Jumat tapi kayaknya takut. Makanya dia kertas-kertas aja. Kemarin yang koordinatornya kan gitu. Kayaknya dia hanya kertas saja. Dia datang ditangkap, ditahan apa enggak? Ternyata ditahan. Otomatis kalau dia datang pasti saya ditahan juga. Oh saya ketua sama sekretaris kan gitu. Koordinatornya aja ditahan. Kan enak Pak Kastel. Kalau mereka melakukan di absensial aja, dia akhirnya ketika divonis dituntut kan nggak melawan. Ya kita mekanisme harus kita cari dulu. Kita bertanggung DPO. Kita nanti minta kejaksaan agung untuk mencari keberadaan ini juga. Kalau dari upaya yang kita sudah maksimal tidak ketemu ya in absentia. In absensia aja. Karena harus ada in absentia itu harus ada mekanismenya. Harus dinyatakan DPO. Kalau ada DPO tiba-tiba in absentia dikiranya kita bermain. Kan seperti itu loh. Kok enak pun nggak diamin. Sebenarnya in absentia itu malah merugikan yang bersangkutan. Karena dia tidak ada hak untuk membela diri. Ya, tapi pilihan seperti itu yang monggo. Jadi sampai saat ini kita masih mencoba. Tapi PPL nggak mungkin ini absensia. Sudah tuh. Kalau PPL nggak mungkin, kalau ditersangkakan nggak mungkin ini absensia. Pak, terkait dorongan penguakan aktor intelektual Pak, sedikit aja. Jadi gini, kita melihat kasus redistribusi tanah yang sekarang itu ditersangkakan adalah tiga orang. Itu nggak mungkin kalau tidak ada aktor intelektualnya. Nah, kita minta kepada pihak kejaksaan dengan beberapa bukti yang tambahan yang kita serahkan, kita minta kejaksaan untuk melangkah satu step lagi masuk ke mafia tanahnya. Walaupun tadi sudah disampaikan oleh Kastel bahwa 3 tersangka itu juga bagian dari mafia tanah. Tapi ini konteks punglinya harus diklasifikasi bahwa 3 tersangka yang sudah ditahan itu adalah konteks pungutan liarnya. Nah, terus siapa ya aktor intelektual di balik pungli tersebut, termasuk penguasaan tanah-tanah yang bukan haknya. Ini kan
ini kan juga bagian dari mafia tanah dan itu yang harus segera ditersangkakan oleh pihak penyidik Kejaksaan Negeri Pasuruan. Dan itu masuk di laporan jenengan tadi nggih? Udah. Oke. Karena laporan kami itu secara resmi kepada Kepala Kejaksaan Negeri Pasuruan, UP-nya adalah kepada Satgas Pemberantasan Mafia Tanah. Titik fokusnya di situ. Ya. Nah, persoalan kerugian negara dari mafia tanah itu nanti kan bisa dilihat oleh pihak penyidik. Misalkan tanah-tanah negara yang dikuasai oleh pihak lain yang cenderung melawan hukum, itu kan nanti bisa dihitung, dikalkulasi berapa potensi kerugian negaranya. Mungkin rujukannya bisa di lewat BPKP. Tapi memang prosesnya lama. Tapi kita tetap akan mengawal kasus ini. Terkait PPL tadi Pak? Jadi gini, dari PPL itu kan panitia pertimbangan dan reform itu tugasnya melakukan seleksi dan penentuan, merekomendasikan siapa-siapa yang berhak mendapatkan tanah dan sertifikat. Nah, itu tugasnya adalah PPL. Nah, jika di lapangan ternyata ada warga yang sebagai penggarap warga warga setempat dia penggarap, ternyata dia tidak mendapatkan tanah, justru banyak pihak-pihak yang bukan warga dan bukan penggarap tetapi mendapatkan tanah. Nah, itu kan juga peran PPL. Pertanyaannya, itu kelalaian ataukah kesengajaan? Menurut kami, walaupun apakah itu kelalaian atau kesengajaan dan itu berdampak terhadap munculnya tindak pidana, maka kelalaian dari PPL atau kesengajaan PPL itu memiliki konsekuensi pidana dan itu harus diperiksa. Ada anggota saya ya. Siap. Makasih kalau jangan. Diperiksa sudah Tidak boleh kita baru saya.